Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria asli Pekanbaru. Beliau sempat berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta dan mengambil jurusan teknik lingkungan. Dan di kota Yogyakarta inilah, untuk pertama kalinya beliau diperkenalkan dengan bisnis Tiens. Pada awalnya beliau menolak ajakan bergabung di bisnis ini karena merasa tidak mungkin sukses dengan MLM. Namun setelah hadir di sebuah pertemuan, beliau mulai tertarik karena melihat begitu banyak fakta sukses di bisnis Tiens. Dengan bermodalkan impian yang besar untuk membahagiakan ibu dan bisa memberangkatkannya ke Tanah Suci, rasa semangat pantang menyerah tertanam dalam diri beliau untuk tidak pernah berhenti berjuang. Berkat kerja keras dan ketekunan, akhirnya perjuangan beliau menghasilkan begitu banyak reward yang diraih. Mobil niaga, special cash reward luxury car, cash reward yacht, dan di usia 31 tahun telah mencapai peringkat Gold Lion. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah membantu puluhan down lainnya untuk mendapatkan reward-reward di bisnis ini. Dan sekarang, beliau menikmati kebebasan waktu bersama keluarga. Berjuanglah untuk terus belajar. Inilah success story dari Teddy Setiawan. Bapak Ibu, hari ini saya datang di kota Anda. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Teddy Setiawan. Saya mengawali bisnis ini dulunya dari seorang mahasiswa. Ya, jadi bagi Anda yang hari ini mahasiswa, cerminan nih. Berarti beberapa tahun ke depan Anda got lain berikutnya. Bapak Ibu, hari ini di core meeting Anda hadir pasti melewati proses. Anda memenuhi syarat, Anda menghargai diri Anda. Itu satu hal yang harus kita respect dengan Anda Bapak Ibu. Karena Anda menghargai dari hal terkecil. Ingat, sukses itu bukan dari hal besar, tapi hal kecil yang dikerjakan secara konsisten dan itu akan berdampak besar suatu saat. Dan Anda di sini adalah orang yang membayar harganya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita beri tepuk tangan buat Anda semua, ya. Oke, saya di sini sharing pengalaman, saya cerita tentang bagaimana warna saya di bisnis ini. Yang jelas Bapak Ibu nggak jauh-jauh dari ilmunya One Vision. Jadi kalau hari ini Anda bertanya dengan saya, Pak, kayaknya ini saya akan dapat ilmu baru, Pak. Kasih saya ilmu yang di luar One Vision. Mohon maaf, Pak, saya nggak akan kasih itu karena memang nggak ada. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan apa yang ada di warna One Vision tapi dengan versi saya. Mudah-mudahan ini cocok dan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama saya minta dengan Anda. Ini memang momennya puasa sih. Saya minta dengan poin pertama ini kita semua antusias. Bisa? Ya, kita tepuk tangan yang lebih kencang dulu. Nah, antusias ini penting, Pak. Kenapa? Karena pembelajar yang hebat itu bukan orang yang hanya duduk dan dia mendengarkan, tapi dia punya antusias yang di situ dia benar-benar siap untuk menerima. Dan dia itu dua arah, Pak. Jadi kayak pembicara ngomong apa dia penasaran, dia rasa ingin tahu, dia ingin pokoknya dari awal sampai akhir dia habiskan semuanya. Nah, itu pembelajar yang hebat. Ya, jadi jangan duduk di sini Anda seperti gelas yang berisi air. Jadi kosongin dulu gelas Anda. Ilmu-ilmu Anda sekarang apapun coba dilepaskan dulu. Kenapa? Karena sulit Anda menerima sesuatu kalau Anda tidak mengosongkan pikiran. Bapak Ibu, dari Silver Lion ke Gold Lion 1 bulan keren banget gak? Bonus sharing saya cuma rasakan 1 bulan Silver Lion. Masuk bulan kedua Gold Lion, Pak. Istri saya itu, Pak. Begitu dia tanya detak-detik menuju bonus sharing, dia penasaran berapa ya. Begitu keluar, Pak, dia langsung bilang, Pak, Alhamdulillah 5 tahun berumah tangga sama Teddy Setiawan, baru ini benar-benar merasakan rumah itu ada tangga gitu loh, Pak. Jadi kemarin itu nggak rumah tangga tepatnya, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan ceritakan sedikit kondisi saya bintang 8. Di bintang 8 itu saya mengalami bisnis yang kurang baik. Coba sekarang yang bintang 5 angkat tangan. Punya masalah nggak bisnisnya, Pak? Milih mana? Di posisi Anda atau di bintang 8 punya masalah seperti ini? Mending bintang 5 ya? Betul, Pak ya? Bintang 3 ada yang sosok punya masalah nggak? Baru join 1 hari, waduh Pak, masalah saya berat sekali, Pak. Saya dari proses bintang 1, 2, bintang 3, saya dari 2 ya, dari 2 karena memang mahasiswa kere, Pak. Bintang 2 saya ngalami susah, tapi nggak susah-susah banget karena waktu join hutang gitu. Jadi bisa aja. Bintang 3 ke bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Waduh, Pak. Dari nggak ada motor beli motor, bintang 7 nggak ada mobil beli mobil, Pak.
Di bintang 8, bah, di situ benar-benar saya punya ujian. Tapi enggak terlalu dramatisir dalam artian hari ini wah bintang 8 gua parah banget. Enggak gitu-gitu banget Bapak Ibu. Kenapa? Buktinya God lain juga gitu loh. Jadi bintang 8 saya punya masalah ini maksudnya adalah saya di sini mengalami hal-hal seperti downline yang tidak teachable. Downline tidak melakukan 3 prinsip dasar. Terus downline bergabung itu banyak sekali yang melakukan yang namanya di luar 7 langkah. Hubungan upline downline yang tidak baik. Hati-hati nih. Yang dengan upline-nya lagi nggak baik nih. Tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu apa Pak? Ya tinggal tunggu Anda ditinggalkan berarti upline tetap jalan, Anda yang tinggal gitu loh. Wah Pak, tapi nggak bisa Pak. Maunya saya dia yang tinggal ya nggak bisa Pak. Di mana-mana kalau hari ini Anda sebagai downline mencoba Anda untuk tidak teachable dan melanggar 3 prinsip dasar, percaya dengan saya. Nggak pernah sejarahnya saya ketemu. Saya dengar Pak Elvanto ngomong dalam netpi-nya Pak. Kembali lagi ke upline. Berapa tahun egois. Dia bilang upline saya kurang hebat. Upline saya kurang top. Saya segala-galanya. Oh balik lagi Pak. Sekarang udah terima pesawat. Dulu waktu begitu Pak nggak terima apa-apa. Ya itu pengalaman. Mau Anda pakai mau enggak ya urusan Anda. Betul nggak? Oh enggak Pak saya tetap Pak. Upline saya wah saya nggak senang Pak. Itu loh celana dalamnya sobek gitu. Atau apalah Anda permasalahkan. Itu Pak dia suka sampai mungkin upline lagi giniin kepala. Wah itu masalah buat Anda gitu. Hati-hati Anda dalam masalah sebenarnya. Kenapa? Anda sudah memupuk bisnis yang tidak membangun satu yang namanya budaya respect. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pernah dengar nggak Pak? Itu terjadi di bisnis ini. Ya terserah mau percaya atau enggak gitu. Cuman saya pengalaman. Pak saya mau coba deh Pak. Pak Teddy kan bilang begitu. Saya mau praktekin. Ya silakan. Saya nggak mau teachable sama upline. Ya urusan Anda, betul nggak? Ya mau God lain kan? Ya Anda nggak ngapa-ngapain, saya juga God lain. Tapi Pak, wah ya udah ya Anda masalahnya, bukan tapi Pak. Nah Pak di bintang 8 itu kondisi bisnis saya turun. Terjadi banyak hal di dalam bisnis saya. Nih Pak bintang 5 toh. Mau naik ke bintang 6 rasanya perjuangan nggak sih Pak? Kira-kira untuk naik level itu makin gampang apa makin sulit Pak? Menurut Anda? Sulit ya? Nah sekarang saya tanya Pak, Anda punya satu supermarket, mau buka supermarket yang kedua, mau buka supermarket yang ketiga, makin sulit atau makin gampang? Anda mau milih, Pak saya mau naik level tapi nggak mau beban saya kayak bintang 5 boleh nggak Pak? Ya kayak bintang 3 itu enak gitu Pak. Bisa gitu? Itu nggak mungkin Pak. Setahu saya setiap kita mau naik kelas selalu ada ujian. Dan nggak mungkin Anda mau naik SMA kelas 1 Pak minta ujian kelas TK Pak. Di sini senang, di sana nggak bisa Pak, itu nggak masuk ilmunya. Nih maunya bintang 5 Pak, masalah nggak usah deh berat-berat banget ya, kalau bisa kayak bintang 4 aja masalah saya. Made in Indonesia begitu Pak. Jujur nih, Anda punya masalah, Anda maunya masalah itu ya kalau bisa cepat berlalu, maunya kita. Terus cepat berlalu Anda nggak ngapa-ngapain, maunya kita banget nggak tuh? Iya kalau bisa Pak jangan presentasi, God lain gitu loh Pak. Jujur. Yang hari ini punya masalah, Anda pengen menghadapi masalah atau lari dari masalah sebenarnya? Ya sebenarnya petak umpet aja Pak. Kadang muncul kadang enggak gitu. Ya saya rasakan Pak. Jadi di waktu bisnis saya kondisinya lagi turun, bonus turun. Terus kemudian datang ke pertemuan sepi, awan gelap. Itu guru gemuruh di mana-mana Pak. Terus saya ngeliat istri kayak ngeliat, waduh kok kayak saya ini nikah sama laki-laki apa perempuan gitu, kebayang Pak? Jadi saya itu ngelihat dunia itu udah hampa gitu loh Pak. Kabut di mana-mana Pak. Ngalamin? Ya itu Pak, itu saya baru tahu ternyata itu hikmah dari menuju God Lion. Coba lihat hujan. Hujan kalau sering, hujan ya satu harian hujan. Habis hujan terang dunia ini rasanya segar gitu. Pernah ngeliat nggak? Anda pernah ngeliat fenomena alam begitu nggak? Pas mau hujan itu gelap. Putir di mana-mana. Kabut di mana-mana. Puting beliung di mana-mana. Betul nggak Pak? Tapi begitu lewat semuanya Pak, dunia ini terang. Begitu Pak. Itu yang akan Anda dapatkan nantinya. Karena itulah ujian untuk naik level. Bintang 4. Saya lagi punya bisnis bermasalah. Saya lagi punya bonus turun. Pokoknya bisnis nggak seperti yang saya inginkan deh Pak. Bisa Anda kasih saya solusi nggak? Apa yang harus saya lakukan di kondisi bintang 8 seperti ini? Apa kira-kira? Nih misal nih, bisnis Anda lagi turun. Anda bintang 4 kan? Mau naik bintang 5 kan?
Nah sekarang Anda punya masalah dengan saya Pak. Bisnis hampa, gelap, terima bonus, terima Pak. Tapi 4.000 potong 2.000. Itu hampa Pak. Kayak lagu-lagunya Ari Lasso itu. Hampa terasa hidupku tanpa bonusnya. Ya, itu kan hampa. Nah Anda ngalamin di titik saya Pak. Dari bintang 4 mau ke bintang 5 bisnis hampa. Punya 3 grup, 3-3-nya gak aktif. Hampa banget gak Pak? Nah kira-kira di posisi itu apa yang Anda harus lakukan? Fokus dan bertahan. Fokus dengan masalah atau bertahan dengan masalah Pak? Anda tentu bergerak untuk lebih melakukan action lebih banyak. Nih, banyak orang yang sudah naik level 4, 5 dan above. Itu masalahnya cuma satu Pak. Dia gak mau kalau punya masalah itu dia yang punya masalah. Sekarang Anda bintang 4 kan? Punya grup Pak. Bintang 4 punya grup, mau naik bintang 5. Yang membuat Anda gak jadi bintang 5 siapa urusannya Pak? Karena downline gak jadi bintang 4. Makanya Anda gak jadi bintang 5. Betul Pak? Yang salah siapa Pak? Downline. Saya mau royal gak bisa CP, gimana sih? Itu gak terjadi dengan Anda Pak. Jadi di saat Anda bintang 3, bintang 4, Anda percaya ini, saya harus perjuangkan semua tanggung jawab saya, semua saya. Begitu bintang 4-nya bintang 5, downline kutu kupret semua. Konsultasi ke Apren ngomongnya apa? Iya Pak, si Jono ini loh Pak, gak mau CP. Terus Apren bilang apa? Ya udah ganti Jono yang lain. Tapi Pak masalahnya Pak, mulai masalahnya si Jono lagi Pak. Seharusnya kalau Anda dapat orang yang tidak tepat, Anda cari yang tepat, betul nggak Pak? Anda mikirkan si Jono yang nggak tepat, mikirkan orang yang nggak tepat, itu namanya nguras kepala Pak. Masalah selesai nggak Pak? Saya nggak mau tahu Pak. Jono ini orang pertama yang saya rekrut. Dia harus mengantarkan saya God Lion. Jangan Jono Pak, mending emak lu Pak. Emak lu bina jadi bintang 8, betul nggak? Kalau bisnis ini bisa menjadikan. Jadi artinya apa? Sebenarnya masalah ini bukan tergantung sudut pandang Anda melihat kemanapun, tapi ke Anda gitu loh. Oke, Pak, saya punya masalah tadi, kembali lagi ke masalah saya. Anda bisa kasih saya solusi nggak? Apa yang harus saya lakukan? Grup udah banyak nggak aktif, bonus mulai turun, omset turun otomatis. Apa yang harus saya lakukan Pak? Cari solusi jelas. Betul, cari solusi kan? Solusinya di bisnis ini apa untuk biar merubah keadaan bisnis saya? Apa kira-kira? Anda harus melakukan apa? 773. Yang paling penting di 773 yang menunjukkan bisnis Anda bergerak di mana? Konsultasi itu hanya merencanakan untuk bergerak. Yang benar-benar membuat Anda akan berubah apa? Action. Action di bisnis ini apa? Mikirin si Jono Pak? Enggak. Action di bisnis ini apa? Nih, Anda ngerasa bermasalah. Masalah di bisnis Anda mempengaruhi hasil di bisnis ini nggak Pak? Apa pengaruhnya? Bonus kecil, omset kecil. Pernah ngeliat nggak orang punya masalah di bisnisnya omsetnya tetap naik Pak? Pernah ngeliat nggak? Yang punya masalah nih, yang punya masalah omset naik apa turun? Bisnis naik apa turun? Berarti masalah adalah membuat semua serba turun. Berarti kita harus action. Action di Tiansi apa? Persentasi. Tapi Pak, Jono lagi yang salah Pak. Saya suruh presentasi, dia nggak presentasi. Jono sih Pak. Begitu. Kebanyakan kita saya melakukan itu. Saya selalu konsultasi dengan Abdi Swardin mempermasalahkan downline. Ini loh mama, ini loh. Pak Abdi cuma bilang satu. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya ini loh pokoknya. Lah terus bisnismu mau naik gimana? Ya ini loh pokoknya. Piye caranya? Nggak bisa. Ini loh ganti inilah yang lain. Kenapa? Karena ini loh. Terus yang Anda pikirkan, Anda nggak akan kemana-mana. Kenapa? Karena Anda membuang energi untuk berpikir kepada sesuatu yang tidak tepat. Betul nggak? Iya benar Pak. Oke. Jadi action. Di bisnis ini actionnya yaitu persentasi Pak. Jadi waktu bisnis saya lagi turun, saya ngomong dengan Abdi Swardin. Abdi Swardin cuma ngomong begini Pak. Kamu perbanyak lagi jadwal presentasi. Karena apa? Presentasi inilah esensi dari bisnis yang bergerak. Setuju nggak? Pak, Anda join Tiansi. Kerjanya harus menyampaikan tentang Tiansi ke orang banyak. Betul? Tiansi itu presentasinya tentang apa Pak? Dua hal. Dalam kaset Netpi-nya Pak Naga Sugara membahas yang namanya presentasi menyampaikan dua kunci penting kehidupan yang ada di Tiansi. Dua kuncinya apa Pak? Kesehatan dan kesejahteraan. Kalau Anda cuma ngomong sehatnya doang, itu belum presentasi. Karena Tiansi punya dua kunci. Anda cuma ngomong bisnis doang, itu juga belum presentasi. Karena Tiansi punya dua kunci.
Nah, presentasi tadi ini Pak, yang akan melahirkan hasil-hasil yang akan membuat Anda lebih bisa punya bisnis yang lebih bagus. Tidak ada yang namanya masalah bisa selesai tanpa bergerak. Tapi masalah akan terus berkembang dan jadi masalah besar karena tidak melakukan pergerakan. Ya, kita lihat. Bagi Anda yang lagi merasa bisnisnya bermasalah, solusinya hari ini Pak, cuman ada 2 rahasia yang harus Anda mulai selidiki satu persatu lagi. Menurut Anda rahasianya ini unik, keren banget nih. Ini nggak akan Anda dapat dan saya yakin Anda nggak lakukan ini. 2 rahasia ini pasti ada yang Anda lakukannya kurang. Dan saya kasih 2 rahasia ini. Keluar dari ruangan ini, selesai masalah Anda. Ya ada 2 pilihan, Anda kerjakan masalah selesai, atau kedua Anda nggak kerjakan, Anda yang selesai. Nih, ini rahasia, kan uragan banget nih. 7 langkah sama 7 kebiasaan. Ini rahasia banget nih Pak. Nih rahasia pertama. Yang kedua, bergerak lagi dengan PBO. Nah ini kita mau action nih. Ini kita mau lakukan presentasi nih. Karena presentasi ini akan merubah keadaan. Bapak Ibu, waktu saya mengalami kejatuhan, begitu Pak Abdi bilang back to basic, lepas zona nyaman kamu, lakukan lagi lebih banyak. Kamu harus presentasi, ganti orang-orang baru. Kamu harus naikkan omset. Bagaimana caranya kamu besarkan bonus bukan lagi dari kaki yang ada tapi dari side volume. Kamu tunjukkan teladan kamu dengan presentasi. Kamu tunjukkan teladan kamu dengan melakukan lebih banyak daripada grupmu. Itu yang akan merubah keadaan. Nah, Pak Abdi bilang 7 langkah, 7 kebiasaan dan PBO. Nah ini adalah rahasia yang memang benar-benar kita nggak bisa lepas. Oke, saya bilang sama Pak Abdi, siap. Saya lakukan presentasi gila Pak. Saya 1 hari itu presentasi 2-3 kali jadwal. Pokoknya entah itu buat janji, entah itu follow up, entah itu saya harus presentasi. Saya buat jadwal. Daftar nama saya habis waktu itu. Sama lah kayak Anda mungkin hari ini yang mentok kehabisan daftar nama. Ngalamin nggak? Tapi kondisi harus berubah nih. Pak bisa nggak Pak? Saya mau berubah bisnisnya tapi masalah daftar nama ini nggak usah dimasalahin gitu loh Pak. Saya nggak mau Pak, daftar nama ya yang ada aja lah Pak. Yang ini aja digoreng-goreng terus. Sama kayak Anda punya lauk makan Pak. Itu yang dipanasin 1 minggu itu ya iya Pak. Goreng ikan besok goreng lagi. Ya itu lagi digoreng. Kebayang nggak Pak? Enek nggak Pak? Lama-lama pun Anda nggak ada selera makan, setuju nggak? Nah banyak kita seperti itu. Kita mau mendapatkan hasil yang beda, tetap mau dengan kondisi yang sama. Itu Albert Einstein bilang itu namanya gila Pak. Nah jadi jalan satu-satunya presentasi. Wah saya presentasi Pak. Saya ingat sekali saya lakukan presentasi itu Pak. Pokoknya saya catat jadwal. Namanya nggak tahu. Siapa yang mau saya presentasi juga nggak tahu. Yang penting saya keluar rumah. Saya pernah ngalamin tuh Pak. Saya keluar rumah pas lagi berhenti di depan hotel. Waktu itu saya lagi cari gedung untuk pertemuan. Tapi jadwal itu saya buat. Saya pokoknya presentasi harus 1 hari ini 3 kali. Baik itu buat janji, follow up, dan presentasi. Yang penting saya ketemu orang lah. Saya masuk hotel, saya keluar hotel Pak. Itu ada teman saya yang nepukin. Dan itu daftar namanya nggak saya buat. Karena memang udah lupa kan. Daftar nama ini kadang kalau kita mungkin lihat-lihat lagi ada yang nggak kita tulis Pak. Coba Anda ingat-ingat lagi. Pasti ada daftar nama yang kececer. Nah saya lagi jalan di hotel. Begitu saya pulang keluar dari hotel, ada yang nepukin sapamnya. Saya lihat kan. Wah ternyata teman saya main bola Pak. Di otak saya apa? Waduh, memang kalau udah punya niat nih Tuhan kasih jalannya. Saya langsung minta nomor HP, saya bawa tiket VS Pak. Saya langsung promosiin, ini bro, lu sampai kapan mau jadi sapam begini? Ini tiket sapu jagat meh. Yang bicara saya lagi waktu itu Pak. Ini kan kamu. Itu Teddy yang beda. Ya kemarin Teddy-nya main bola, sekarang Teddy-nya datang. Udah beli 2 Pak, saya beli 2. Dan saya langsung bilang, gila ya berarti jadwal saya hari ini lengkap nih. Bisa selesai, saya bisa jual tiket, saya bisa minimal ketemu dengan teman untuk buat janji. Jalan lagi saya Pak, saya jalan lagi. Terus kemudian ada tante saya yang punya teman, punya masalah dengan tulang. Karena saya ini keluar rumah ya, jadi saya jalan. Pokoknya semua apa yang membuat saya harus ngerasa kayaknya ini harus, saya ketemu orang gitu. Terus tante saya bilang, Ted itu ada tuh yang butuh kalsium. Dapat lagi Pak. Ini ada yang lebih parah lagi Pak. Saya kehabisan daftar nama itu. Saya datangin rumah-rumah teman saya yang lama. Walaupun mereka udah pindah. Saya bolak-balik mondar-mandir depan rumahnya. Ini masih rumah si Rudi gak ya? Bolak lagi. Ternyata ada keluar Pak. Pria besar. Terus dia pikir mau ngapain Mas? Enggak Mas, saya mau nanya ini masih rumah Rudi. Oh Rudi udah pindah di sana. Boleh saya minta alamatnya Mas atau nomor teleponnya? Dia kasih nomor telepon Pak. Saya sampai lakukan begitu Pak. Untuk bisa memenuhi yang namanya presentasi. Terus saya datang lagi ke tempat saya ngumpul dulu sekolah.
Saya datang, ada nggak sih teman-teman saya masih nongkrong? Ada warung tempat kita biasa ngerokok, Pak. Oh, saya datang ke warung. Bu, apa kabar, Bu? Masih ingat saya nggak? Udah lupa katanya. Iya, saya pun sebenarnya dengan ibu lupa-lupa ingat juga gitu. Terus dia bilang, ngapa? Wah, Bu, ini masih ada nggak sering main kemari? Nah, kebetulan dia punya tetangga yang itu teman saya. Oh, itu udah pindah sekarang di sana gitu. Dia kasih alamat, Pak. Saya minta lagi. Saya dapat. Jadi intinya, kalau kita udah tahu masalah kita ini hanya satu, solusinya adalah action, kita akan berjuang, Pak, untuk melakukan hal apapun. Kayak contoh Pak Andika kemarin cerita. Iya, saya ini sebenarnya nggak sengaja ketemu dengan istrinya Pak Anggi. Terus kemudian setelah itu dibuat janji, Pak ya. Nah, dibuat janji. Mungkin istrinya Pak Anggi dulu nggak nulis namanya Pak Andika. Pak, keluar rumah, Pak, ketemu yang kececer-kececer begini, Pak. Godline itu banyak yang seperti ini, Pak. Yang penting Anda mau keluar. Penuhi aja, Pak. Mau Anda nggak tahu siapa yang mau dipresentasi, tapi niat kalau sudah ada, Pak. Mungkin Anda lagi duduk, lagi minum, Pak. Anda cuma bilang, wah kurang satu nih jadwal. Kayaknya ibu yang di depan mata ini harus disikat. Bu, saya ada jadwal nih, Bu. Dan ini harus deadline. Ibu mau nggak duduk manis saya dengar ceritakan tentang bisnis saya. Nah, yang penting lakukan aja, Pak. Pak, teh pahit. Kalau diminum pahit apa manis? Pahit. Kalau teh pahit dikasih 1 sendok, rasanya ada manisnya nggak, Pak? Teh pahit dikasih 1 sendok gula, mulai manis nggak? Ada, mungkin nggak terlalu manis. Dikasih lagi 1 sendok gula, makin manis nggak, Pak? Dikasih lagi ketiga, manis lagi nggak, Pak? Dikasih banyak-banyak, itu udah namanya air gula, bukan air teh. Gula manis. Paham nggak maksud saya, Pak? Jadi hari ini nggak usah Anda pikirkan lagi kondisi apa Anda, nggak usah direnungi bagaimana nasib bisnis Anda. Si Jono tadi nggak usah dipikirin, Pak. Yang penting gulanya terus Anda tambah, Pak. Hukum alam, Pak. Teh pahit dikasih gula pasti ada manisnya. Teh pahit dikasih garam pasti berasa asin. Jadi kalau bisnis hari ini Anda ngerasa kok kayaknya nggak bergerak, persentasi aja dibanyakin, Pak. Tapi, Pak, itu dia susahnya saya, Pak. Lah terus mau sukses di Tiansi? Mau, Pak. Kalau bisa langkah ke-7 itu presentasinya hilangin, Pak. Apa? Saya yakin, Pak. Nggak hanya di luar, kita di dalam ini juga pengennya kalau punya masalah, kalau bisa seharusnya solusinya itu jangan lakukan itu deh. Karena itu, aduh, itu dia, Pak. Ketemu orang. Mau godline mau banget, Pak. Ibu saya harus haji, makanya kamu presentasi. Benar nggak, Pak? Jadi bisnisnya udah begitu aja, Pak. Udah nggak usah terlalu pintar. Di saat Anda dikasih solusi, jangan cari masalah. Udah kerjain aja dulu gitu loh. Itu muka saya waktu lagi punya masalah, Pak. Pak Abdi bilang, kamu jangan komplain, lakukan aja ini. Presentasi yang banyak, kamu cari orang baru. Oh siap, Ab. Oh berubah, Pak. Langsung godline saya, Pak. Ya. Oke. Berikutnya. Oke, 7 langkah. 7 langkah ini adalah cara. 7 kebiasaan adalah penggerak. Naik motor ada caranya nggak, Pak? Anda main beli aja bawa pulang terus nggak tahu mana gas, mana rem, mana starter, Pak. Kebayang nggak, Pak? Wih, depan cewek kan pakai Kawasaki Ninja. Cuman tahu kelasan doang, pas naik, Pak, nggak tahu mana giginya, mana remnya. Kebayang nggak, Pak? Kendaraannya keren gitu. Tapi karena nggak tahu cara menggerakkannya nggak keren-keren, Pak. Nggak bisa Anda pakai, jadi didorong, Pak, Kawasaki Ninja. Kebayang nggak? Tiansi udah keren, Pak. Tiansi ini udah wah banget lah. Anda ngelihat itu mobil-mobil di depan, Pak, itu masa depan Anda gitu loh. Di luar, Pak, jungkir balik itu jungkir, Pak, belum tentu, Pak, bisa dapatkan begitu, Pak. Di luar Anda tanpa Tiansi kerja keras juga nggak? Kerja keras, tapi coba bayangkan, Pak, di luaran banyak nggak yang bisa menikmati hidup, Pak? Banyak orang sekarang berjuang dalam hidup, tapi mereka nggak bisa nikmatin hidup. Di Tiansi, Pak, aduh, saya udah bete keluar negeri, Pak. Gak cocok alamnya. Karena alam saya ini yang alam-alam hitam, Pak, untuk matahari terik gitu. Tiba-tiba ke Eropa dingin, kebayang nggak, Pak? Gak cocok dengan saya, tapi gratis mau gimana? Ya berangkat. Langsung. Oh siap, berangkat. Jadi yang saya mau pesan, di Bintang 8 saya punya bisnis yang turun. Tapi jangan Anda lihat itu takut, Pak. Wah, berarti Bintang 8 nanti saya punya masalah. Enggak, Pak. Di luaran, Pak, bisnis di luaran Anda boleh cek. Kalau bisnisnya turun, Pak, itu udah game over. Coba lihat bisnis properti, bisnis supermarket, bisnis fashion, butik, apa semuanya. Tengkurap, Pak. Itu utang belum selesai, bisnis nggak berjalan, masalah nggak? Terus orang kalau misalnya punya masalah di bisnisnya dia mau bangkit lagi, apa yang dia lakukan, Pak? Dia cari penyakit yang kedua, ngutang lagi, Pak.
Di Tiansi kalau punya masalah begitu Pak, nggak perlu stres kayak orang punya utang miliaran. Kenapa? Yang perlu Anda streskan, bagaimana meningkatkan jumlah presentasi Anda dan grup. Coba presentasi Pak, ketemu orang, harapan baru, betul nggak? Minimal datang ke rumahnya dia dapat teh manis Pak. Syukur-syukur pas dia lagi masak siang, Anda makan siang di sana. Enak banget Pak. Coba kalau pengusaha kalau bangkrut Pak, datang ke bank mana ada dapat makan siang Pak. Saya butuh dana, bisnis saya lagi bangkrut. Saya harus suntikan dana lagi, saya mau ngajuin bank. Pak, berjam-jam di bank Pak, jangankan mungkin makan Pak, mungkin cuman yang dia dapat teh gelas itu Pak. Anda, bisnis turun, morat-marit, kondisi mau memperbaiki, ya silaturahmi aja ke rumah orang Pak. Datang, duduk, cerita Tiansi, dia nggak terima minimal teh sudah masuk. Betul nggak? Datang, assalamualaikum pas jam siang, cari strategi yang paling bagus. Jam makan siang atau jam makan malam. Assalamualaikum, ya kan? Buat janjinya juga begitu. Kamu jam 12 ada waktu atau jam 7 malam gitu deh. Atau jam makan malamnya kapan? Wah. Datang, saya mau tawarkan Tiansi. Oh, saya enggak deh, saya sibuk, saya juga sehat, saya udah pakai askes, saya udah pakai jam sostek, apalah dia bilang. Tapi makan malam dulu deh. Ini enggak apa-apa, Pak. Presentasinya membawa berkah. Enggak masuk omset tapi masuk perut. Benar enggak? Iya. Nah, 7 langkah. 7 langkah ini ya, sama kayak naik motor, kita harus tahu mana gas, mana rem, mana kopling. Jadi kalau Anda naik motor nggak tahu onderdil-onderdilnya Pak, perangkat-perangkatnya, Anda nggak usah berharap di Tiansi Anda bisa sukses. Kenapa? 7 langkah aja Anda nggak hafal. Yang pertama impian dan sikap. Yang kedua pakai produk. Yang ketiga buat daftar nama. Keempat buat janji, presentasi, tindak lanjut. Dan langkah ketujuh adalah gunakan alat bantu. Ini komponennya. Berikutnya Pak, ini rahasia pertama ya. Rahasia kedua, 7 langkah ada 7 kebiasaan. Ini penggeraknya. Kalau Anda cuma tahu kopling tapi kopling yang nggak dimanfaatkan, Anda tahu gas tapi gasnya nggak dimanfaatkan, Anda tahu rem tapi nggak direm Pak, kebayang nggak Pak? Mana rem? Mana? Tolong! Tembok udah di depan Pak, bubar. Nah jadi kalau segala komponen tadi Anda sudah tahu digerakkan Pak. Nah gerakannya ini Pak. Anda buat dream book, nambah lagi daftar nama, prospek, presentasi 15 kali, pakai produk 3 produk, layani pelanggan, baca buku positif, dengar netpi, hadir pertemuan, jadi good team player. Pak Teddy, ada nggak di dalam itu saya nggak bisa lakukan Pak? Saya nggak usah lakukan Pak. Apa yang paling kamu nggak suka? Saya nggak mau baca buku Pak, saya nggak mau dengar kaset Pak. Udah apa Pak? Ya udah tinggalkan Tiansi. Kenapa? Karena Anda akan babak belur di Tiansi Pak. Ketemu orang gak pernah berhasil. Ketemu orang gak pernah senang dengan Anda. Kenapa? Gak baca buku, gak mengembangkan kepribadian. Presentasi 2 kali, Anda BT-nya bukan main. Kenapa? Gak pernah dengar netpi. Padahal pembicara netpi bilang, saya sampai di titik ini banyak sekali mengalami penolakan. Kebayang Pak, kalau kita hari ini nggak menggerakkan komponennya Pak, nggak akan berfungsi kendaraan tersebut Pak. Starter kalau nggak dihidupin nggak akan kemana-mana tuh motor dan mobil Pak. Nah jadi 7 langkah caranya, 7 kebiasaan adalah penggerak. Jadi kalau mau bisnis yang bergerak, lakukan 7 kebiasaan. Oke, berikutnya saya nggak akan bahas ini karena ini hanya tambahan. Berikutnya Pak, nih apa pekerjaan di bisnis ini? Kalau kita telah lihat satu persatu. Berikutnya Pak, Anda pengen bonus besar apa kecil? Nah bonus kalau kecil berarti ada masalah nggak bisnis Anda? Ada, berarti kurang bergerak, omset kurang bagus, grup banyak yang nggak aktif. Oke, berikutnya Pak, bonus besar sumber dari mana? Omset yang besar. Berikutnya Pak, omset besar dari mana? Banyak yang bergabung, banyak orang belanja produk, repeat order barang. Follow up yang banyak. Follow up yang banyak akan menghasilkan orang yang akan banyak tertarik dengan produk Anda dan bisnis Anda. Nah follow up yang banyak lahir dari mana? Presentasi yang banyak. Nah itu sengaja saya merahin Pak, karena itu semua yang membuat kita bergerak. Presentasi yang banyak dari mana? Tentu buat janji yang banyak. Buat janji yang banyak dari mana? Dari daftar nama yang banyak. Daftar nama yang banyak dari mana? Cari sumbernya. Teman SD, SMP, SMA, teman main bola, teman musik, teman mantan-mantan, semua mantan. Saya yakin Pak, Anda punya mantan. Mantan Anda ini mengenalin teman ke Anda. Anda belum tulis nama teman Anda itu. Punya mantan? Punya. Mantan pernah kenalin teman gak ke Anda? Pernah kan? Anda tulis gak tuh sekarang? Enggak Pak. Pengalaman soalnya. Begitu saya ingat mantan, kan gak mungkin saya presentasi Pak. Tapi saya ingat teman-teman mantan saya Pak.
Saya tulis Pak. Dan saya ingat rumahnya. Saya tinggal datang aja ke rumahnya, berharap itu benar rumah dia, betul nggak? Waduh, ini kebetulan lewat sini kita udah lama gak ketemu ya. Apa kabar? Kabar baik. Jadi dibuat Pak ceritanya Anda Pak. Yang penting mau bergerak dan keluar untuk lakukan itu. Karena nggak ada solusi yang terbaik Pak selain action. Nah, daftar nama yang banyak, prospecting yang banyak, ini dasarnya. Nah, tingkatkanlah jumlah presentasi Anda dan grup. Sekarang yang punya masalah, Anda paham nggak kalau action di grup Anda kurang? Anda mulai ngerasa nggak? Atau cuman saya aja yang punya masalah begitu Pak? Saya punya masalah bisnis dan saya ngerasa omset turun, bonus saya kecil, masalahnya cuman si Jono. Enggak Pak, masalah bukan di Jono. Masalahnya berarti Anda kurang ada pergerakan di bisnis Anda. Pergerakan di bisnis kita yang paling nyata adalah presentasi. Anda ngerasain nggak sih? Nih yang punya masalah. Kalau presentasi yang banyak, omset besar, banyak yang join, bisnis Anda selesai nggak? Masalah Anda selesai nggak? Nih mau naik bintang 6. Ngejar kron susahnya setengah mati. Kadang mati, kadang hidup, nggak juga kurang kron. Ngalamin kesusahan seperti itu Pak? Betul? Terus apa? Anda ratapi kronnya atau Anda perjuangkan habis-habisan kronnya Pak? Perjuangkan. Karena nggak bisa meratapi Pak. Nah pertanyaannya, kenapa harus presentasi? Karena esensi bisnis yang bergerak adalah presentasi. Udah itu aja Pak. Mau dia bilang lagi putus pacar lah, mau dia bilang downline Anda ini dia lagi sibuk ngurus anak lah, di kantor dia nambah kerjaan, mau apapun Pak, berarti esensinya yang kurang presentasinya. Berarti kalau presentasi kurang, Anda pikirkan dong bagaimana presentasi ini banyak, betul nggak? Nah, bagaimana caranya? Saya kan waktu itu pengen naikin presentasi Pak, saya ngalamin sama dengan Anda Pak, daftar nama saya ini kurang. Daftar nama saya ini aduh, sudah semua. Kan kita ngerasa seperti itu, betul nggak? Anda ngerasa nggak daftar nama itu kayaknya udah semua Anda tulis? Ngerasain nggak? Kayaknya Pak habis dunia ini Pak. Padahal baru presentasi 5 orang Pak. Habis Pak. Kok bisa habis? Iya 5 aja udah nolak. Apalagi yang 95 lain Pak. Pasti nolak. Orang kita kan begitu Pak. Nolak 5 udah nganggap 100 orang nolak Pak. Betul nggak? Apalagi bintang 3 baru tuh. 1 nolak Pak udah nganggap 199 orang nolak semua Pak. Ya anak TK. Anak TK kan kalau dibilang 1 tambah 1 dia berapa ya 1 tambah 1? 1,5. Anak TK kan begitu. Jadi masalahnya beda Pak. Dia presentasi 1 orang dia ngerasa dunia ini berat. Ya itu bintang 3. Tapi kalau udah bintang 5 Pak, presentasi 5 orang dan itu ngerasa dunia ini berat Pak, itu namanya Anda SMP balik ke TK. Ujiannya pengen yang murah-murah, yang gampang-gampang, yang gak berat-berat mikir. 2 tambah 2 langsung bisa jawab 4. Tapi 2 pakar 3, pangkat 4, dibagi 3, dibagi 4. Wah, udah mulai keriput di kepala Anda. Sudut, kemiringan, sinting. Sinkos, sinting. Kostano, gitu tuh Pak. Saya maunya Bu, bisa ganti gak soalnya? 2 kali 2 aja deh Bu. Kan maunya kita begitu dalam hidup Pak. Kalau bisa apa? Ketemu orang join Pak. Mbahmu. Kalau downline begitu diapain Pak? Binasakan Pak. Benar nggak? Iya. Jadi biar Anda belajar dari pengalaman saya, ya. Jangan terjebak di lubang sama. Oke, sekarang bagaimana cara yang presentasi yang banyak? Masalah orang adalah daftar nama. Kita bedah satu-satu. Berikutnya Pak. Daftar nama ini dibedah hebat di starter pack. Saya sarankan Anda bagi bintang 3, bintang 4 yang belum punya starter pack atau belum memiliki starter pack, bintang 5 nggak punya, ampun deh Pak. Starter pack Pak. Walaupun Anda dengar 2 kali, 3 kali, Anda sampai bintang 5 udah dengar 10 kali, pulang ini dengerin lagi Pak. Pasti ada Pak dari kaset itu yang Anda cecerkan, yang Anda nggak kerjakan. Nah, oke. Pentingnya daftar nama. Berikutnya Pak. Dalam hal teknis daftar nama merupakan paling dasar. Kenapa? Kita lihat. Mau impian Anda gede, makan produknya nggak 3 Pak, makan produknya 10. Sekarang Pak, kalau daftar namanya nggak ada Pak, bagaimana Anda mau buat janji? Bagaimana Anda mau presentasi? Siapa yang mau ditindak lanjut? Alat bantu mau kemana Pak? Pokoknya Pak Teddy, saya nih besok presentasi. Pak Teddy 3, saya 10. Benar. Daftar namanya dulu bro. Kan Pak Teddy bilang yang penting keluar rumah ya. Enggak apa-apa urusan Anda lah, itu prospecting. Pokoknya nggak perlu daftar nama Pak. Teman-teman saya semua nolak Pak. Wah nggak ada yang benar daftar nama saya Pak. Pokoknya saya keluar, saya cari 10 orang. Ketemu orang tarik presentasi. Ketemu orang tarik buat janji. Ketemu orang prospecting. Hajar Pak. Yang penting ada lawan presentasi. Betul nggak? Iya kan? Mana tahu Pak. Ya kita nggak pernah tahu ya. Tuhan itu kadang memberikan pintu-pintu rezeki yang dari nggak kita duga loh Pak. Ngalamin nggak? Anda berjuang kemana? Home meetingnya kemana? Closing. 1 box teh.
Itu bensinnya udah habis 50.000, waktu sudah habis 3 jam, closing teh Pak, kredit lagi. Bayangin Pak, ya pulang Pak, hampa dunia ini, betul nggak? Pak tenang Pak, Tuhan itu nggak mungkin nggak akan ngasih seperti apa yang Anda perjuangkan Pak. Mungkin belum di situ rezekinya Pak, bisa jadi beberapa hari kemudian Pak Anda dapat yang lebih hebat yang mungkin jaraknya nggak jauh dari tempat Anda. Pak Teddy, saya punya masalah. Kalau saya nggak presentasi, bisnis saya bagaimana? Nggak mungkin jalan. Tapi kalau saya presentasi, janjinya apa Pak? Saya akan bilang dengan Anda, pasti bisnis Anda bergerak. Betul? Solusi yang paling hebat itu Pak. Udah nggak perlu lagi Anda pikirkan teh itu kalau kasih gula kok manis sih. Nggak usah Anda pikirkan Pak. Kalau saya presentasi, pasti bisnis saya bagus. Nggak usah Anda pikirkan Pak. Kerjain aja. Biar Tuhan yang punya rencana yang hebat. Tuhan yang memberikan sesuatu yang nanti Anda bersyukur dari perjuangan Anda. Oke, berikutnya Pak. Ya, kita lihat daftar nama yang banyak akan membuat Anda bisa buat janji yang banyak, presentasi yang banyak, follow up yang banyak, join juga banyak, aktif juga akan ada, yang jadi leader juga ada. Semua dari daftar nama ini. Nah, kalau nggak ada daftar nama ya siapa yang mau join, siapa yang mau aktif, siapa yang mau jadi leader. Anda juga harus melakukan yang namanya hukum Pareto. Semakin besar hukum Paretonya Pak, semakin besar yang Anda dapatkan. Jadi omset 10 juta, 20 juta bukan tergantung hokinya dia Pak. Bukan tergantung dia lebih hebat. Enggak Pak. Dia melakukannya lebih banyak daripada Anda, itu udah pasti. Terus masalahnya di mana? Kencengin aja actionnya Pak. Tapi Pak, dia 10 join 1, saya 20 nggak join Pak. Udah itu nggak usah dimasalahin Pak. Berarti Anda 10 kali presentasi, dia join 1, Anda 20 kali presentasi nggak ada yang join. Anda lebih hebat Pak. Karena kualitas Anda 20 dengan 10 udah pasti beda. Karena Tuhan ngerasa ya itu TK, nggak mungkin saya kasih banyak-banyak actionnya. Ya udah 10 lempar 1. Anda udah SMA maunya kayak TK, kan aneh Pak. Nah, kalau hari ini daftar nama besar, buat janji juga akan mulai banyak, presentasi banyak, follow up banyak, join banyak, aktif banyak, leader banyak. Berikutnya Pak, kalau misalnya hari ini Anda lebih besar lagi daftar namanya, perbuat janjinya juga banyak, presentasinya makin meningkat, follow up-nya juga akan makin banyak pilihan, join-nya juga akan berwarna, aktif juga akan mulai banyak, leader juga akan mulai bertumbuh, betul? Nah ini udah hukumnya semua Pak. Oke, berikutnya Pak, kita lihat lagi, daftar nama harus terdata. Nah ini yang saya mau bilang dengan Bapak Ibu, daftar nama yang tidak tertata tidak memberikan kualitas daftar nama yang bagus. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian Anda ngerasa kayaknya saya harus secepatnya keluar dari masalah saya, Anda ambil buku lagi Pak, lempar daftar nama yang kemarin, buka buku baru, catat lagi Pak dengan gairah dan keyakinan yang baru. Buat aja Pak. Nah, penataan dan pengembangan daftar nama merupakan tanda paling awal untuk mengetahui berkembang atau tidaknya bisnis Anda dengan benar. Saya sarankan dengar kaset starter pack. Itu dibedah semua Pak. Anda akan dapat inspirasi dari starter pack untuk teman-teman yang mungkin Anda nggak buat. Ya kayak tadi saya contohkan gitu loh. Anda punya mantan 10 pernah ngenalin masing-masing 10 temannya dia. Nah Anda belum tulis Pak nama teman-teman mantan Anda tadi Pak. Ya kan? Atau mungkin Anda pernah makan di warung ibu itu. Nah ibu itu punya anak, pernah Anda suka anaknya. Anda jangan tulis ibunya aja, anaknya juga. Yang terpendam. Cinta yang terpendam. Buat aja Pak, yang penting daftar nama nambah. Kenapa? Itu yang membuat kita bergairah Pak. Wah kayaknya harapannya makin besar, muncul lagi. Oke, berikutnya Pak. Ya, tertulis. Daya ingat manusia terbatas, membuat prioritas, memetakan. Ini semua di starter pack. Nah berikutnya Pak, kita lihat lagi. Daftar nama itu Pak tidak menghakimi. Yang berikutnya, semakin banyak semakin baik. Berikutnya, jangan kehilangan. Karena ini aset Pak. Harus heterogen. Nah ini nih masalah di grup saya. Biasanya Pak, kalau latar belakang dia bank, karyawan bank semua. Mahasiswa semester 1 semua. Makanya kita lihat kalau grup anak SMA semua, betul nggak Pak? Bapaknya anak SMA ini nggak kita tulis. Seharusnya ditulis. Kenapa? Biar kita lebih banyak latar belakang. Berikutnya Pak, usia. Jangan usia 21 semua. Kelihatan kan? Leader-leader kemarin yang awalnya yang join semester 2, teman-temannya kalau nggak semester 3, semester 1. Itu semua usianya. Terus berikutnya apa lagi Pak? Wilayah. Buat semua. Terserah Anda mau presentasi kapan, yang penting banyakin daftar namanya. Mana tahu ada Grand OP di sana, Anda bisa ngundang dia, betul nggak? Kalau Anda nggak tulis, Anda nggak akan ingat dia Pak. Menambah daftar nama. Berkenalan. Kalau nama daftar nama tentu berkenalan Pak. Pak gimana cara nambah daftar nama? Ya kenalan. Pak kenalan gimana? Ya lu kenalan.
Ada strategi khusus? Enggak, lakukan aja. Ibu kayaknya mukanya nggak asing. Kayaknya pernah ketemu deh, di mana ya? Ibunya bingung setengah mati, Pak. Dari mana saya ketemu kamu? Iya Bu, kayaknya ibu ini familiar. Ibu tinggal di mana? Oh iya di Codet. Iya. Kamu punya keluarga di Codet? Iya, pernah ban bocor di sana Bu. Saya ngeliat ibu lagi nyapu. Oh iya mungkin ya, saya udah lupa. Lah kan itu teknik prospecting, Pak. Ya kan, prospecting itu yang nggak boleh, Pak. Anda ketemu orang mau prospecting, matanya udah begini duluan, itu nggak boleh, Pak. Ibu, wah cari lawan. Kalau saya segitu triknya, Pak. Kayaknya mukanya nggak familiar deh. Itu lagi di bank, Pak. Emang Mas ketemu saya di mana? Aduh, saya ingat dulu. Aduh lupa. Iya, rambutnya kayak kamu deh. Iya. Perkenalan. Oke, yang kedua. Referensi. Kan Anda sekarang banyak teman-teman negatif. Banyak nggak? Jangan pikirkan teman Anda itu, Pak. Kadang kita ini salah, Pak. Teman negatif kita dongkolnya bukan main, Pak. Tunggu kau. Pembalas. Padahal dibalik dia itu daftar nama ratusan, Pak. Benar nggak, Pak? Ya udah deh, bro. Lu walaupun nggak join, lu kasih deh daftar nama. Ada nggak teman-teman lu yang mau di PHK? Atau teman-teman lu lagi sakit asam urat, ada nggak sih? Pak, hubungan dibagusin, Pak. Karena referensi ini gila, Pak. Makanya saya dengan keluarga itu, Pak. Aduh, saya join di MLM ini. Saya baik juga, Pak. Oh, tapi kan nggak ada kalsiumnya. Nanti kalau butuh kalsium ke saya ya. Ya? Wah ya, ini saya ada produk ini. Ada kalsium nggak ada? Kalsium Tianjin terbaik. Nanti kalau butuh kalsium ke saya ya. Penting, Pak. Kenapa? Referensi ini, Pak. Ini kalau Anda punya 100 negatif semua, Pak. Referensi dari 100 ini kalau masing-masing 10, Pak. Ada 1000, bro. Dia cuma user, jangan lihat dia cuma user, Pak. Di belakang dia, Pak, banyak orang yang lagi mikirkan cari pekerjaan. Banyak di belakang dia lagi mikirin nambah uang penghasilan tambahan. Betul nggak, Pak? Pandai-pandai Anda, Pak. Saya mau main ke rumah nih. Enggak ngomong Tiansi. Ya minimal silaturahmi. Ya minimal duduk Anda dikasih teh. Alhamdulillah, Pak. Habis itu ngomong, lu punya nggak sih keluarga-keluarga yang lagi susah nyari uang atau lagi sulit pekerjaan? Gue butuh deh. Maksudnya gue sharing-sharing aja. Mana tahu ini bisa jadi solusi buat dia. Teh dapat, referensi dapat. Mantap nggak, Pak? Pernah lakuin nggak? Masalah saya berat, Pak. Itu saya lupa, Pak. Kan banyak kita kadang kalau udah ngelihat titik hitam semua, Pak. Kan kalau Anda ngelihat titik di kertas juga ya, dikasih titik hitam. Yang Anda lihat tuh hitamnya aja, Pak. Padahal putihnya banyak, Pak. Nggak pernah kita lihat. Kenapa? Karena udah ngeblok pikiran dulu. Oke, berikutnya, Pak. Selain referensi, punya target harian. Nah, ini juga harus punya goals. Kalau Anda sudah paham, daftar nama yang banyak akan mempengaruhi jumlah persentase. Anda punya target, Pak. Kenapa? Biar gairah ini ada. Niat keluar rumah juga besar. Betul? Jadi kalau hari ini Anda sudah punya target, sama seperti Anda udah punya niat. Kalau udah punya niat, Pak, urusan melakukan atau tidak, tapi dia selalu berkeliaran di pikiran. Itu yang saya lakukan. Ya. Kalau saya udah punya target, otak saya ini nggak nyaman kalau target itu belum selesai gitu loh, Pak. Maka kadang hal-hal konyol saya lakukan. Ya kayak tadi berhenti di rumah makan, terus saya minum, terus kemudian saya duduk di sana. Aduh, ini nggak ada sasaran. Kayaknya muka bapak ini udah sasaran terakhir. Pak, pernah tahu Tiansi nggak sih, Pak? Bisnis apa, Mas? MLM. Yang jual-jual itu, iya, Pak. Tapi iki apa, Pak? Iya hebat, Pak. Piye bisnis nih? Dia lagi ngambil nasi, Pak. Saya ngomong, Pak, Tiansi begini-begini, dia caduk telur, Pak. Nggak apa-apa, yang penting presentasi, Pak. Karena kan kita udah bicara teh manis, Pak. Teh pahit dikasih gula pasti lama-lama jadi manis, Pak. Ya udah, Pak, kerjain aja. Karena kita nggak pernah tahu presentasi yang mana akan memberikan rezeki tersebut. Kalau Anda sudah di titik itu, Pak, Anda akan enjoy jalankan Tiansi, Pak. Karena Tuhan itu suka. Ya, oke, berikutnya, Pak. Lakukan di tengah-tengah kesibukan. Ya walaupun Anda sibuk, kalau Anda butuh hari ini masa depan di Tiansi, Anda harus lakukan. Berikutnya, Pak. Nih, saya ambil dari kaset prospectingnya Pak Zaki Adnan. Itu benar-benar menginspirasi saya banget. Tahu netpi-nya Pak Zaki Adnan nggak? Keajaiban prospecting. Wah, keren banget, Pak. Itu saya ambil nih beberapa omongan di dalamnya. Prospecting adalah kegiatan menambah daftar nama dengan cara berkenalan dengan teman baru. Lebih banyak orang yang tidak kita kenal daripada yang kita kenal. Setuju nggak? Dengan Anda mencari kenalan di luar yang mungkin banyak berserakan di luar, Pak, itu lebih banyak daripada orang yang hari ini Anda kenal. Tinggal Anda niat bergerak aja, Pak. Kayak misalnya nanti malam tarawih kan, duduk pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalam, selesai, Pak, kayaknya pernah lihat Bapak, langsung aja, Pak. Loh, mana tahu berkah Ramadan luar biasa, Pak.
Terus dia impact, saya ketemu dengan dia di masjid ini. Keren kan Pak? Berkah Ramadan, saya ketemu upline saya. Wih, keren tuh Pak. Yang nggak tarawih nanti malam. Nah itu maksud saya ngajak Anda tarawih gitu loh. Assalamualaikum, woi kiri satu pindah lagi pas rakaat berikutnya. Assalamualaikum, kayaknya pernah ketemu pindah lagi saf belakang. Oh macam-macam Pak. Itu 11 rakaat. Bila perlu cari yang 21 rakaat. Ya teman baru sama dengan rezeki baru ya. Oke berikutnya. Ini saya ambil dari kasetnya Pak Zaki Adnan. Prospecting adalah hal sederhana. Dulu teman sekolah pada dasarnya kita nggak kenal. Betul? Dulu orang-orang di teman kuliah nggak kita kenal. Di tempat kerja pun nggak ada yang kita kenal. Nah, dulu belum Anda kenal lalu menjadi kenal. Anda sudah lakukan prospecting nggak sih sebenarnya? Udah Pak. Cuman jangan dibebankan prospecting harus presentasi, nggak usah Pak. Kalau mau nambah daftar nama ya nambah daftar nama. Jangan pikirkan presentasi, jangan pikirkan nanti ditolak, nggak usah dipikirkan langkah berikutnya. Kadang kita belum langkah yang satu udah mikir langkah berikutnya. Wah kalau saya presentasi dia jangan-jangan dia negatif. Wah saya ke pertemuan nanti dia wah nggak mau. Kita itu orangnya begitu Pak, makanya nggak pernah bergerak. Jadi kalau Pak Naga bilang lakukan 7 langkah, lakukan setiap langkahnya, jangan pikirkan langkah berikutnya. Makan produk. Kalau saya makan saya yakin pun, kalau teman-teman saya nolak, udah mikir langkah berikutnya Pak. Nggak jadi makan produk Pak. Jadi setiap langkah ya lakukan langkah tersebut, jangan dipikirkan langkah berikutnya, ya. Terus kemudian keuntungan hidup di Indonesia budaya sosialnya masih kuat dan lebih ramah dibandingkan negara-negara maju. Itu benar Pak. Beberapa kali saya ke Eropa Pak, Indonesia ini udah paling ramah dan gampang untuk prospecting. Karena kalau di luar negeri, halo Mister, oh dia udah curiga Pak. Wah ini jangan-jangan jambret, ini jangan-jangan, udah begitu Pak. Kalau Indonesia tadi kan enak, kenal, pernah tahu. Iya rambutnya sama, terserah Anda lah mau prospecting kayak apa, ya. Nah tempat prospecting banyak kan, ada mall, ada bandara, stasiun, toko buku, rumah sakit, cucian mobil, motor, dalam perjalanan, angkot, bus, kereta, pesawat, kapal dan lain-lain, masjid, musola, terserah. Masjid banyak loh Pak, masjid 1, masjid 2, masjid 3, terserah Pak. Itu banyak banget daftar nama, kan? Rajin ke masjid dapat daftar nama. Imamnya kayaknya pernah ketemu deh, Bapak di mana gitu, saya sholat di mana gitu. Terus impact Pak, saya imam masjid ini, wah, saya ketemu upline saya, rasanya dia pernah kenal, padahal saya nggak pernah kenal dia, tapi dia tawarkan bisnis yang bagus, itu luar biasa Pak, betul nggak? Ya, oke berikutnya Pak. Nah, buat target awal untuk menambah daftar nama, berapa orang per bulannya? 1 daftar nama baru sama dengan semangat dan harapan baru. Nah, Anda dengarkan kasetnya, Keajaiban Prospecting, kasetnya Pak Zaki Adnan, keren banget. Saya terinspirasi banyak dari kaset itu. Oke, berikutnya Pak. Nah, kesimpulan, prospecting adalah hal dasar dan sederhana yang secara alami sudah sering dilakukan sebelum kita ada di bisnis ini. Setuju nggak? Jadi ini udah kita lakukan gitu. Nah, kalau daftar nama sudah ready, kita baru bicara berapa banyak hasil yang bisa kita dapatkan dengan cara berikutnya Pak, persentase. Baru di sini kita geber Pak. Jadi bukan masalah hanya skill-skillan Pak, tapi tergantung berapa banyak Anda lempar hukum Paretonya. Kalau Anda cuma mikirin dia, Pak, kok kenapa nggak dapat jawaban. Tapi begitu Anda ngelihat dia, Anda bilang, berarti saya kurang kerja keras, saya actionnya lebih banyak. Bisa jadi Pak Anda udah melebihi dia. Dan di saat Anda sadar, Anda sudah di atas. Wah, ternyata begitu ya. Melakukan lebih banyak, semua kita akan bisa lebih cepat. Kenapa? Di One Vision ada Silver Planner dan Gold Planner. Apa yang selalu bilang nggak? Silver Planner ya, Gold Planner. Pernah dengar nggak sih itu Pak? Barang ini pernah dengar nggak? Wah Pak, saya nggak bisa Silver Planner Pak. Jadi bisanya apa Pak? 15 Planner. Ada lagi Pak, saya nggak bisa 15 Planner. Saya bisa One Planner Pak. Mau God lain? Mau Pak. Tapi One Planner aja Pak ya, jangan God Planner. Saya sadar, ternyata dengan dipikirkan bisnis ini nggak akan jalan. Coba sekarang Anda yang punya masalah, lebih banyak actionnya atau mikirnya? Mikir Pak. Yang gak penting pun dipikirkan. Apa yang gak bantu Anda ngerasa apa yang gak bantu Anda. Apa yang gak pernah ketemu Anda lagi, Anda ngerasa udah ditinggalin apa yang. Bukan apa yang ninggalin Anda Pak. Anda yang membuat diri Anda tertinggal. Apa yang gak sadar kalau Anda tinggal. Kenapa? Apa yang dia pengen mewujudkan impiannya. Anda aja ninggalin diri. Jadi jangan Anda nyalain siapapun. Ingat, kesalahan terbesar dari seorang pemimpin yang hebat adalah di saat dia punya kesalahan, dia menyalahkan orang-orang di sekelilingnya Pak. Makanya hukum kaca itu dipakai Pak.
Kalau orang punya mental leader besar, di saat dia mengalami satu kesalahan, dia akan lihat di kaca itu, Pak. Oh, berarti saya yang harus memperbaiki diri. Dia nggak ngeliat buka jendela, Pak. Kebanyakan pecundang di bisnis ini mereka menyalahkan banyak hal di sekelilingnya, Pak. Tapi pemimpin sejati dia selalu melihat dirinya dan mengkoreksi dirinya. Ya. Nih, bintang 5 nih, saya mohon maaf sekali, saya bukan bermaksud crosslining. Saya minta kerjasamanya aja ya. Bapak punya masalah nggak di bisnisnya? Punya. Masalahnya apa aja, Pak? Ada grup nggak aktif nggak, Pak? Banyak grup nggak aktif. Kalau Bapak presentasi ditolak nggak? Ditolak juga. Sekarang saya tanya Bapak. Bapak bintang 5 Royal. Bapak hari ini presentasi semua orang join nggak, Pak? Nggak. Bapak punya grup yang nggak aktif nggak, Pak? Podowae nggak, Pak? Sama aja nggak? Sama. Kenapa? Satu sampai di Royal, satu tidak sampai di Royal. Masalahnya di mana, Pak? Yang di sana, Pak, udah start awal, belum lonceng berbunyi harus sampai di titik Royal. Nggak pikirkan grup yang nggak CP? Yang Bapak pikirkan siapa yang mau CP? Nggak ada pun orang yang CP, Bapak cari orang yang mau CP yang itu di luar lebih banyak, betul nggak, Pak? Makanya sampai di Royal. Nah, Bapak mungkin hari ini kenapa nggak sampai di Royal? Karena banyak tadi ada masalah. Ya mungkin hari ini begitu ketemu dengan materi saya baru tahu gitu loh. Oh iya, ternyata bukannya Royal yang di sana dia presentasi 10, semuanya join. Nih, Bapak saya kasih 10 daftar nama. Bapak saya kasih 10 daftar nama. Presentasi tuh 10-10-nya. Kira-kira dari 10 itu ada yang join nggak, Pak? Ada yang nolak nggak? Bapak saya kasih 10, ada yang join nggak? Ada yang nolak nggak? Sama toh? Benar nggak? Pak Beno saya kasih 10. Ada yang join nggak, Pak? Ada. Ada yang nolak nggak, Pak? Sama, Pak. Jadi masalahnya di mana? Bergeraknya aja yang dibanyakin. Anda mau suka mau enggak, Pak? Ini mohon maaf ya. Mau suka mau enggak, Pak? Saya cuma bilang dengan Anda, tidak ada kerja keras yang akan membohongi hasil, Pak. Oke? Kok kenapa di Bandung banyak Majesty ya? Kok kenapa di Jakarta itu ada Majesty loh? Sumatera nggak ada. Saya cuma bilang, oh, tunggu, akan datang seorang Majesty dari Riau. Saya cuma percaya satu, Pak. Action lebih besar akan membuat Anda akan sampai di titik itu atau Anda lebih dari titik itu. Jadi nggak ada hoki-hokian kan di bisnis ini? Siapa yang percaya hoki? Saya percaya, Pak. Tapi hoki hanya terjadi dengan orang yang berjuang menuju hoki tersebut. Betul nggak? Oke. Nih, berikutnya, Pak. Apa dampak jumlah presentasi yang kurang? Ayo, bantu saya sebutkan. Kalau presentasi kurang, apa yang terjadi? Hasil kurang maksimal, pasti nggak? Pasti. Lama banget suksesnya, pasti nggak? Pasti. Makin banyak masalah, pasti nggak? Pasti. Menganalisa makin tinggi, Anda akan menganalisa itu. Aduh. Semua aduh, Pak. Terus kemudian, nggak naik peringkat, pasti nggak? Pasti. Nggak dapat reward, pasti nggak? Dan lain-lainnya pasti nggak, Pak? Banyak. Coba, hari ini Anda masih mau kurang bergerak untuk melakukan silverpreneur? Anda masih kurang mau bergerak untuk melakukan goldpreneur? Silverpreneur, goldpreneur, Pak, itu bukan hukum pasti dari sebuah hasil. Tapi silverpreneur dan goldpreneur adalah harapan yang akan membuat Anda untuk tetap bisa menjadi pemenang di bisnis ini. Pak Teddy, kalau hari ini cuma di goldpreneur, boleh nggak saya triple planner, Pak? Boleh, Pak. Karena Anda udah ngerti esensinya. Tidak ada yang namanya keajaiban. Tidak ada yang namanya sebuah keberuntungan besar tanpa dibangun dengan action dan gerakan yang besar. Udah itu aja Anda percaya, Pak. Nggak mau God lain, Pak. Aduh. Pak, istri saya itu, Pak, kalau terima bonus setiap bulan, Pak, dia cuma kebayangin di otaknya, aduh, emas apa lagi yang saya mau beli? Kalung model apa lagi yang saya beli? Yayasan yatim piatu mana lagi yang kita mau sedekahkan? Dulu nggak punya duit, Pak. Aduh. Jangankan bicara emas, besok lauknya ikan aja ya. Ikan apa? Ikan teri. Kami ngalamin itu, Pak. Dan hari ini saya yakin di benak Anda, di pikiran Anda, kok ngerasa kayaknya kapan saya sampai di titik itu? Nih, sekarang sebutkan beberapa alasan kenapa harus presentasi. Sebutkan, Pak. Kenapa harus presentasi? Biar apa? Biar cepat sukses. Biar apa, Pak? Gemuk jaringan. Saya pikir gemuk badan. Saya langsung bilang, wah, presentasi sih makin kurus. Ini makin gemuk gitu. Gemuk jaringan. Bonusnya gemuk. Siapa lagi ya? Anda dengan menceritakan Tianxi makin banyak, presentasi makin banyak, gunanya buat apa? Anda hari ini jualan Coca-Cola.
Iklan yang banyak di TV. Biar kenapa? Biar banyak yang beli Coca-Cola Anda. Anda ngeliat kan? Bisnis-bisnis besar itu Anda pernah ngeliat cuma satu TV muncul ya? SCTV doang. Iklan di sana. Enggak Pak. Semua televisi dia ada. Betul nggak Pak? Anda ngorok, Anda tidur, iklan juga Pak. Makanya gede. Betul? Jadi kalau hari ini kita mau punya bisnis yang besar, kita harus ngapain Pak? Persentasi. Cikal bakal omset dari mana? Persentasi. Pak, saya mau omset gede, persentasinya gedein. Pak, saya mau Pak cepat, pokoknya saya mau keluar dari kondisi yang gelap, hampa, dunia ini terasa nggak ada kehidupan Pak. Anda presentasi. Terus kemudian memperbanyak new member, orang aktif akan bertumbuh, betul? Anda akan lebih ahli presentasi, benar nggak? Selama ini ngerasa kalau bintang 5 yang nggak bantu, bintang 6 nggak bantu, bintang 7 nggak bantu, presentasi Anda nggak berhasil. Nih Pak, saya kasih 10 daftar nama, bawa bintang 4. Saya kasih Pak Beno, bronze lion, 10 daftar nama. Anda presentasi ini sama Pak, hasilnya sama nggak Pak? Ada yang nolak, ada yang join, betul kan Pak? Anda kasih saya 10 daftar nama, saya presentasi semuanya Pak, nggak mungkin juga aku join semuanya. Ya kita tes aja Pak, semua presentasi 10 daftar nama. Kita lihat Pak, ada yang ditolak, ada yang diterima. Benar nggak hukumnya? Oke, berikutnya. Ngurangi mikir masalah. Lihat grup yang banyak masalah, pasti actionnya kurang. Setuju? Grup yang nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah. Masalah itu ada, tapi karena dia presentasi terus Pak, dia menutup masalahnya Pak. Anda mau punya grup yang mana Pak? Mending grup yang actionnya banyak, karena masalah tetap ada, tapi dia nggak pernah fokus dengan masalahnya. Terus kemudian kita lihat lagi, harapan makin besar. Jelas Pak, karena nggak ada hari ini rumus terhebat selain presentasi untuk memperbanyak harapan tadi Pak. Terus kemudian kita lihat lagi, grup akan mencontoh Anda. Di saat dia ngerasa kok upline saya tinggalin, pas dia datang ke pertemuan, wih gila grup upline banyak yang baru, Anda jadi contoh. Selama ini kita mungkin banyak melakukan kesalahan, termasuk saya Pak. Di saat saya tidak majesty, saya tidak royal, saya tidak crown, yang saya selalu salahkan adalah orang ketiga. Upline yang gak bantu presentasi lah, upline gak bantu closing lah, upline gak bantu home meeting lah, downline yang gak mau fokus lah, downline sibuk pacaran. Itu yang terjadi dengan saya selama ini Pak. Jadi kalau saya katakan dengan Anda Pak, kalau hari ini Anda mau bertumbuh luar biasa bisnisnya Pak, jangan menyalahkan siapapun, tapi terus introspeksi diri Anda dan buat diri Anda yang bergerak menuju perubahan tersebut. Ya. Nih. Lebih mudah menuju goal PBO Anda. Ya, ingat, royal di sebelah sama yang nggak royal itu hukumnya sama. Sama-sama punya grup nggak aktif, sama-sama kalau presentasi ditolak. Cuman bedanya adalah kuantitas dari actionnya. Berikutnya Pak, hanya dibutuhkan satu orang untuk merubah Anda, yaitu Anda. Anda masih mau pikirkan downline Anda yang hari ini belum satu visi dengan Anda. Ngapain Pak? Buang-buang waktu Pak. Karena banyak sekali orang di luaran yang hari ini masih butuh Anda untuk bisa membuat mereka sukses. Oke, berikutnya Pak. Nih, hukum Pareto. Percaya dengan hukum Pareto berarti Anda mengerti hukumnya bisnis ini. Semakin banyak melakukan akan semakin banyak hasil yang didapatkan. Berikutnya Pak. Nih, practice makes perfect. Jadi Anda terus lakukan sampai semua menjadi kebiasaan. Dan Anda membuat semua yang Anda lakukan adalah sebagai satu kebutuhan. Ingat Pak, leader-leader yang hebat dan besar, tiansi di mulut mereka, tiansi di ucapan dan di pikiran mereka, itu selalu mereka bawa dimanapun mereka berada. Dan hari ini mungkin Anda untuk menuju sampai di titik itu, Anda harus melawan diri Anda harus memberanikan diri Anda. Itu adalah proses Pak. Nikmatin aja prosesnya. Saya tahu saat ini Anda lagi berjuang. Dan mungkin Anda belum menikmati hasil dari buah perjuangan Anda. Tapi Anda harus bersyukur karena Anda telah mendekati kemenangan tersebut. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian lagi berpikir, kapan saya mendapatkan titik yang hari ini menjadi impian saya? Kapan? Hari ini saya bisa mendapati semua yang hari ini menjadi dream book saya. Saya yakin Pak, saya yakin itu yang Anda rasakan sekarang. Anda duduk di sana, Anda berpikir Pak, kapan saya mendapatkan semua hasil perjuangan saya? Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, yang Anda harus punya adalah rasa bersyukur. Kenapa? Karena hari ini Anda telah mendekati
kemenangan tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini tidak mungkin kalau Anda berproses yang sama, Anda menikmati perjalanan yang sama seperti kami Bapak Ibu sekalian, Anda nggak sampai di titik kami. Itu nggak mungkin. Hanya satu pesan dari saya Bapak Ibu untuk Anda semua yang hari ini ingin mencapai perubahan. Never give up. Cuman ini yang hari ini kita punya Pak. Karena itu yang dimiliki oleh seorang pemenang. Dan saya yakin melalui CM saya hari ini yang sederhana, Anda mengerti arti silver planner, Anda mengerti artinya seorang gold planner. Kita berjuang Pak. Kita lakukan. Kita nggak perlu pikirkan. Anda lakukan terus Pak. Anda lakukan demi satu persatu bertahap, lakukan Pak. Lakukan. Sampai Anda sampai di titik gold lion hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan saya hanya ingin memberikan satu inspirasi kepada Anda. Hanya Anda dan tangan Anda yang akan bisa merubah keadaan dengan seizin Tuhan. Jadi berjuang melalui tangan terbaik Anda. Berjuang dengan kaki terhebat Anda Pak. Sampai Tuhan bilang saatnya Anda layak mendapatkan kemenangan tersebut. Sampai jumpa di Vision Seminar. Lakukan terbaik. Jadi silver planner, gold planner. Selamat siang.